Jamah setiap hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Ubah kehidupan kami, bentuk kami Tuhan menjadi murid-murid-Mu yang sejati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Raja. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat, syukur, kekuatan bagi Allah lah. Segala hormat, segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat, syukur, kekuatan bagi Allah. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Mari sambil bangkit berdiri kita naikkan pujian. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi. Segala hormat dan pujian, segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat, syukur, kekuatan bagi Allah. Segala hormat, segala hormat dan pujian, katakan kemuliaan, oh, dan kuasa, hikmat, syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, amin. Maha tinggi Raja. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku.
Kami mengucap syukur Bapa dalam surga. Pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan kami tubuh yang sehat. Kau memberikan kekuatan, memberikan sukacita, damai sejahtera menjadi bagian kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan, yang adalah kesempatan untuk kami bisa memuliakan Tuhan, bekerja bagi Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa untuk datang mengenal Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, sungguh kami rindu mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami. Tuhan, biarlah kiranya tanah hati yang subur itu, yang siap ditabur benih kebenaran firman Tuhan, itu ada dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan dimanapun juga. Biar firman Tuhan yang adalah kekuatan itu boleh tertanam dalam hati kami. Dan itu boleh membentuk kehidupan kami. Dan itu boleh memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami bersatu hati. Kalau kiranya ada kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mencoba mencuri benih firman Tuhan, saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya benih firman Tuhan itu jatuh di tanah hati kami yang subur. Dan biar kiranya itu berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, senang sekali kembali saya bisa berada di hadapan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya kita semuanya ada dalam perlindungan berkat Tuhan, amin. Kita dalam keadaan yang sehat, kita memiliki keluarga dan kemudian Tuhan menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita. Tidak kebetulan dan tidak janjian, saya mendengar puji-pujian yang kita naikkan dari awal tadi pre-worship sebelum kita ibadah. Kita banyak menaikkan lagu mengenai ucapan syukur. Nah tentunya di akhir tahun, di bulan terakhir, di minggu kedua ini, saya berharap bahwa hati kita ini melimpah dengan ucapan syukur Bapak Ibu. Tidak peduli bagaimana tahun 2022 ini berjalan, mungkin ada banyak cerita yang menyenangkan, mungkin ada banyak cerita yang kurang menyenangkan. Tetapi apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan di tahun 2022 ini, saya percaya Tuhan ingin kita semuanya mengakhirinya dengan ucapan syukur. Katakan amin. Ucapan syukur adalah modal kita sebagai anak Tuhan. Ucapan syukur itu kekuatan kita untuk menghadapi hari esok. Nah, pagi hari ini, saya juga ingin menyambung dari tema pujian kita sepanjang pagi hari ini dengan mengambil satu tema firman Tuhan yang saya beri judul bersyukur dalam segala hal. Saya ulangi sekali lagi, bersyukur dalam segala hal. Mari kita membaca ayat yang pertama Bapak Ibu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita bisa yakin ketika Alkitab berkata bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur bukan ketika segala sesuatunya baik. Mengucap syukur bukan ketika kita mendapatkan apa yang kita doakan dan kita minta dari Tuhan. Mengucap syukur bukan saja ketika kita sehat. Mengucap syukur bukan hanya ketika kita berhasil atau bukan hanya ketika Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Tapi mengucap syukur adalah perintah untuk segala hal dalam kehidupan kita. Nah, mengucap syukur itu soal hati Bapak Ibu. Mengucap syukur itu bukan soal keadaan. Mengucap syukur itu yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam segala hal, ini ada hubungannya dengan hati kita, bukan dengan keadaan kita. Saya mengerti bahwa mengucap syukur untuk hal-hal yang baik itu mudah. Semua orang bisa. Tetapi ketika kita diperhadapkan dalam lembah kekelaman, ketika Tuhan membawa kita kepada jalan-jalan sulit, masihkah kita bisa mengucap syukur? Nah, ketika kita mengucap syukur, ini berbicara hati kita.
Apakah hati kita ini adalah hati yang penuh ucapan syukur, ataukah hati kita ini hanya bersyukur ketika hal baik Tuhan berikan? Nah, apabila kita memiliki hati yang bersyukur, maka selalu ada yang bisa kita syukuri. Situasi sulit, rumah tangga masalahnya nggak selesai-selesai. Anak-anak ini rasa-rasanya ini membuat kita ini mikir terus. Tetapi ketika hati kita ini penuh ucapan syukur, maka selalu ada yang bisa kita syukuri. Amin. Pagi hari ini, kalau hati kita ini tidak ada ucapan syukur, hati ya bicaranya ya, maka kita bisa mengalami situasi yang paling baik sekalipun. Mungkin doa kita dijawab, mungkin keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan. Mungkin kita ada dalam situasi yang seperti apa yang kita harapkan. Maka kalau hati kita nggak mengucap syukur, kita selalu ada hal yang bisa kita keluhkan. Saya kasih contoh saja sederhana Bapak Ibu. Orang Israel ketika di padang gurun, kalau kita pikirkan ya, mereka makan roti langsung dibuat secara fresh dari surga. Roti merek apa itu? Yang enaknya itu langsung bikinan surga. Kita mau cari roti paling mahal sekalipun di sini, gak akan ada yang bisa menyamai. Karena dia freshly baked from heaven every day, setiap hari. Fresh dari surga. Mereka makan, tidak perlu kerja. Gak perlu bercocok tanam, gak perlu bangun pagi, kita kejar setoran, gak perlu cari customer, gak perlu pusing kerja. Makanan tersedia setiap hari. Kemudian mereka berjalan gak kedinginan, gak kepanasan. Firman Tuhan mengatakan tiang awan, tiang api itu menyertai. Sehingga mereka tidak kekurangan satu apapun. Mereka pengen daging, Tuhan kirim daging. Tetapi ketika situasi yang sempurna seperti itu, pakaiannya gak rusak, sepatunya gak rusak, kata firman Tuhan. Dalam keadaan yang sempurna seperti itu, pelajarannya apa? Mereka bangsa yang dikenal paling tidak mengucap syukur. Selalu ada yang dikeluhkan. Kurang inilah, kurang itu, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu seringkali bukankah kita juga seperti itu ya. Padahal banyak yang bisa kita syukuri, tetapi kita ngomel. Kok gini Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Kok saya nggak ngalami ini seperti dia? Kenapa kok saya nggak bisa seperti dia? Dia diberkati Tuhan loh, padahal dia nggak aktif melayani seperti saya. Nah saya katakan kalau hati kita nggak mengucap syukur, Tuhan berkati kita seperti dia pun kita masih ngomel. Pasti. Karena masalahnya bukan di situasi. Masalahnya di dalam hati. Bandingkan dengan Paulus ya, yang menulis surat Tesalonika ini. Paulus itu bukan orang yang mengalami segala kelimpahan dalam hal materi. Paulus ada dalam banyak kali ya, ketika dia menulis surat-suratnya itu ada banyak surat yang dia tulis dalam penjara Bapak Ibu. Tangannya dirantai, kakinya dirantai, dia selalu ada dalam pengawasan, gak bisa bebas. Dan kemudian saya gak tahu dia makan sehari berapa kali karena dia seorang tawanan. Tetapi dalam banyak suratnya, bahkan surat-surat yang ditulis dalam penjara, dia katakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya dirimu khawatir, tetapi nyatakanlah segala sesuatu kepada Tuhan dalam segala doa dan permohonan dalam ucapan syukur. Artinya apa? Dalam belenggu penjara, tempat yang paling sulit, kalau hati kita bersyukur, selalu ada yang bisa kita syukuri. Itu sebabnya ini perintah yang sangat penting Bapak Ibu. Tetapi mengucap syukur mudah atau sulit? Sulit. Saya mau katakan mengucap syukur tidak datang dengan mudah dalam kehidupan kita. Nah sebelum saya masuk kepada poin utama dalam firman Tuhan pagi hari ini, bersyukur dalam segala hal, saya ingin menjelaskan kenapa manusia itu sulit mengucap syukur. Ternyata Alkitab memberikan jawaban dan panduan. Kenapa kita ini sulit mengucap syukur? Rasa-rasanya mengucap syukur itu tidak datang dengan sendirinya. Memang. Tidak ada manusia secara natural itu mengucap syukur senantiasa, tidak ada. Nah yang pertama, manusia sulit mengucap syukur karena memang itu adalah tanda orang yang tidak kenal Tuhan.
Alkitab mengatakan ketika seseorang itu ngomel terus, menggerutu terus, tidak pernah bersyukur, nggak tahu berterima kasih, nggak tahu balas budi, nggak ngerti kebaikan orang, pokoknya orang itu tidak tahu mengucap syukur, itu tanda bahwa mungkin dia orang yang tidak kenal Tuhan. Dalam Roma 1 ayat 21, ini perikopnya, Paulus menceritakan mengenai tanda atau bagaimana orang yang tidak kenal Tuhan. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Maksudnya mengenal Allah ini artinya Tuhan itu menyatakan dirinya kepada semua orang segala zaman. Tuhan menyatakan lewat cakrawala, lewat keajaiban alam, lewat segala fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini. Tuhan bahkan berbicara dalam hati manusia pribadi lepas pribadi. Segala zaman, segala keadaan, dimanapun mereka berada. Itu dalam konteks Roma pasal yang ke-1. Tetapi mereka tidak mengucap syukur, dikatakan ya. Mereka mengenal Allah artinya Tuhan itu sudah menyatakan dirinya kepada mereka semuanya. Tetapi mereka tidak memuliakan Allah, memuliakan dia sebagai Allah. Atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi ini tanda orang yang tidak kenal Tuhan. Tuhan sudah menyatakan dirinya. Kalau hari ini Tuhan menyatakan dirinya lewat firman Tuhan. Yang kita dengar lewat YouTube, lewat sosial media, lewat hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya. Lewat firman Tuhan Alkitab yang sudah kita miliki. Tetapi orang yang tidak kenal Tuhan itu tidak memuliakan dia dan tidak mengucap syukur. Padahal Tuhan sudah berbicara dan berfirman. Ini adalah contoh bahwa ketika kita nggak mengucap syukur atau orang yang tidak tahu mengucap syukur, mungkin dia tidak kenal Tuhan. Karena orang yang tidak kenal Tuhan tidak memuliakan dia atau mengucap syukur. Yang kedua, Alkitab mencatat orang yang tidak mengucap syukur itu sesungguhnya adalah menggenapi tanda keadaan manusia di akhir zaman. Dalam 2 Timotius 3 dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini keadaan manusia akhir zaman. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jadi Alkitab jelas mencatat karakter manusia di akhir zaman, kita akan menemukan mereka nggak kenal Tuhan, itu sebabnya ditegaskan lagi tidak akan tahu berterima kasih. Makanya anak kurang ajar sama orang tua makin banyak terjadi. Mereka nggak tahu berterima kasih. Ketika kita tolong orang, jangankan berterima kasih. Untuk kita nagih hutangnya aja rasa-rasanya dia lebih galak. Tidak tahu berterima kasih. Nah, itulah keadaan manusia akhir-akhir ini Bapak Ibu. Makin lama makin banyak yang seperti itu. Ketika datang ke kita minta tolong, waduh ngomongnya saya ini orang baik. Saya pasti akan bayar. Saya pasti akan tepati janji. Tetapi ketika kita datang mengingatkan, wah kita dimarah-marah. Tidak tahu berterima kasih, nggak tahu balas budi. Kacang lupa kulitnya. Itulah keadaan manusia di akhir zaman. Tidak tahu bersyukur. Kemudian yang ketiga, mengapa manusia itu sulit untuk mengucap syukur? Karena manusia itu pada dasarnya tidak pernah puas. Betul atau betul ya? Manusia tidak pernah puas pada dasarnya. Kita punya uang, kita pengen lebih. Kita punya satu mobil, pengen lebih. Satu rumah, pengen lebih. Kerjaan bagus, pengen lebih, pengen tambah terus. Jadi saya katakan seperti ini. Kalau misalnya kita berpikir, Tuhan kapan ya saya punya 1 miliar, pasti hidup saya settle. Saya jamin ketika kita sampai ke situ, saudara nggak settle hidupnya. Aduh, rasa-rasanya 1 miliar kurang. Kalau 5 miliar mungkin, baru hidup saya ini tenang dan settle. Nanti sampai 5 miliar saya jamin, saudara nggak happy dan nggak settle.
Karena memang itulah natur manusia. Kalau hati kita nggak mengucap syukur, berapapun banyaknya harta kita nggak ngerti mengucap syukur. Itu fakta kenyataan manusia. Manusia nggak pernah puas. Dikatakan dalam Amsal 27 ayat 20, dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kita ke mall ya, pengennya jalan-jalan, refreshing, lihat-lihat aja lah, nggak usah beli, lihat-lihat aja pokoknya. Wah, lihat-lihat begitu ada 30%, udah langsung otomatis ya belok ya. Rasanya kepengen langsung belok ya. Kapan lagi nih diskon ini nggak pernah diskon lebaran. Wah, kita akan cari alasan pokoknya. Nah, ketika ada lagi nanti besok, wah ini 70%, wah nggak pernah puas, nggak pernah puas. Bapak Ibu punya 2 pasang baju, bisa bersyukur kalau memang hati kita bersyukur. Tapi kita punya 2 lemari baju, kita pilih-pilih hari Minggu ya. Kenapa terlambat? Nggak punya baju Pak. Padahal 2 lemari bajunya ya. Karena kita nggak bersyukur. Pulang gereja, wah kini nggak boleh terlambat nih minggu depan. Harus ke mall beli baju lagi. Wah, tidak pernah puas. Karena kita ini selalu pengen lebih. Jadi ada yang saya katakan more and Bapak Ibu ingat ya. More and Ini siklus yang terjadi dalam hidup kita, yang ini menjadi jerat. Terutama mereka yang gak kenal Tuhan, gak sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti masuk dalam jerat ini. Kita pengen more, pengen lebih. Rasa-rasanya kalau saya gak punya tas itu, rasa-rasanya kurang pede. Kalau saya gak punya merek ini, saya gak punya seperti itu, seperti dia, rasa-rasanya gak pas hidup saya. Ada yang kurang. Kita berjuang, berusaha. Gimana caranya? Kalau perlu kita pakai pertolongan kartu yang kotak itu ya. Kemudian kita gesek dulu, 12 bulan tanpa bunga. Yang penting cincinnya gimana? Nanti terserah Tuhan. Waduh, bahaya sekali Bapak Ibu ya. Kita menempatkan Tuhan pada posisi sulit. Pokoknya Tuhan ini saya gesek dulu ya, nanti cicilannya Tuhan yang atur loh kok gitu. Kita jangan seperti itu Bapak Ibu. Itu menempatkan Tuhan pada posisi sulit. Supaya kita rasa-rasanya supaya punya harga diri. Wah ini bahaya. Setelah kita punya, setelah kita pakai, terus kita jalan. 1 minggu rasa-rasanya, wah kita paling hebat di dunia ya. Terus kemudian kita jalan lagi ke mall minggu depannya, ternyata ada merek yang lebih baru lagi. Ada lebih baru, lebih hebat, lebih canggih. Ada orang yang lebih pintar, lebih seksi, lebih cantik, lebih menarik. Dan kita hilang sukacitanya. Kita nggak bersyukur lagi, ngomel lagi. Kita masuk lagi, gimana caranya supaya saya dapat seperti itu lagi. More and Makanya bersyukur itu penting Bapak Ibu. Alkitab memerintahkan dengan serius mengucap syukur dalam segala hal. Yang keempat, yang membuat manusia sulit mengucap syukur adalah karena pada dasarnya secara natural manusia itu sombong dan angkuh. Betul ya? Kita ini secara natural, kita ini sombong dan angkuh. Sombong itu enggak butuh uang Bapak Ibu. Ada orang yang punya uang sombong, banyak. Tapi ada juga orang yang enggak punya uang sombong, ditolong enggak mau. Banyak juga, enggak butuh orang, enggak mau. Rasa-rasanya kayak harga dirinya itu kayak seperti diinjak, padahal dia butuh. Ada, jadi sombong itu enggak butuh harta. Pada dasarnya kita manusia yang sombong. Dalam Mazmur pasal 10 ayat 41 dikatakan, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris lebih jelas, in his pride, dalam kesombongannya, manusia yang jahat atau fasik itu tidak mencari Tuhan, dan pikirannya berkata tidak ada tempat bagi Tuhan. Jadi manusia dalam kesombongannya berpikir nggak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan. Itu sebabnya mereka tidak merasa perlu mengucap syukur. Karena mereka berpikir hidup ini semuanya itu keberuntungan, hoki. Kita ini cuma ditentukan oleh hoki. Ngapain saya mengucap syukur? Wong semuanya ini cuma keberuntungan. Dia beruntung aja dilahirkan di keluarga seperti itu. Dia beruntung aja punya orang yang mau kasih modal. Dia beruntung
hidupnya, ketemu orang-orang yang baik dalam hidupnya. Jadi semuanya dianggap keberuntungan atau luck. Itu sebabnya mereka nggak bersyukur. Wong ini keberuntungan, ya saya belum beruntung aja. Sabar bro, belum waktunya. Dia memang beruntung, kita masih belum. Jadi mereka karena kesombongannya dia berpikir bahwa dalam hidup ini yang terjadi hanya keberuntungan atau itu sudah ditakdirkan. Ngapain saya mengucap syukur, wong memang sudah ditakdirkan, memang sudah ditentukan. Jadi ngapain saya mengucap syukur? Percuma saya juga berusaha ngotot kalau memang saya tidak ditakdirkan untuk menjadi sesuatu atau memilikinya. Atau yang terakhir, yang lebih parah Bapak Ibu ya, seringkali kita dengar, ngapain saya harus mengucap syukur sama Tuhan? Siapa yang kasih saya makan? Saya. Siapa yang kerja keras? Saya. Mana Tuhan mau tolong saya? Wah, satu kali saya pernah melayani satu keluarga Bapak Ibu. Untuk keluarga ini istrinya curhat kepada saya ya. Karena suaminya ini dulunya aktif pelayanan bahkan membantu perintisan satu gereja sampai gerejanya berkembang. Tapi entah sesuatu terjadi sehingga dia tidak lagi mau ke gereja. Bahkan ngomong Tuhan itu enggak ada. Tuhan itu enggak ada. Nah kebetulan mereka ini keluarga yang berada. Istrinya ini berdoa sungguh-sungguh supaya suaminya ini bisa kenal Tuhan lagi. Satu kali di meja makan istrinya cerita ya. Mereka makan malam terus anak-anaknya ini berdoa. Papanya ngomong setelah selesai berdoa, stop. Ngapain kamu berdoa? Iya kan berdoa apa? Mengucap syukur ini Tuhan kasih berkat. Dia ambil piringnya, makanannya lauk. Sekarang kamu berdoa. Udah berdoa. Mana sekarang makananmu? Mana Tuhan kasih kamu makan mana? Ingat ya, Papa yang kasih kamu makan, bukan Tuhan. Wow. Jangan berdoa lagi. Papa yang kasih kamu makan. Kalau kamu terima kasih sama Papa. Wow. Kita pikir kita hebat Bapak Ibu ya. Padahal Tuhan sentil sedikit, selesai hidup kita. Tapi pikir kita kuat. Itulah manusia, sombong dan angkuh. Nah, bagaimana kita bisa membangun hati yang bersyukur? Ini penting sekali. Bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala hal. Bersyukur bukan hanya hal yang baik, bersyukur sekalipun kita ada dalam masa-masa sulit. Dan ini masalah hati. Yang pertama, saya memberi poin yang pertama adalah hakarat hatof. Hakarat hatof. Hakarat hatof ini adalah bahasa Ibrani yang digunakan sebagai kata yang mengungkapkan ucapan syukur. Jadi kalau orang Ibrani bersyukur kepada Tuhan, mereka akan mengatakan hakarat hatof. Hakarat hatof. Secara literal, artinya adalah recognizing the good, atau mengenali hal yang baik. Itu secara literal. Hakarat hatof. Jadi orang Ibrani atau di dalam perjanjian lama atau di dalam Alkitab secara umum, mereka itu tidak memisahkan antara hati dan pikiran. Jadi orang Ibrani itu menganggap bahwa hati dan pikiran itu satu kesatuan Bapak Ibu. Karena apa yang kita pikirkan itu pasti dari hati kita. Pasti. Jadi kalau hati kita baik, pasti pikiran kita baik. Betul ya? Atau begini, saya katakan begini ya. Kalau orang hatinya baik, maka dia tidak mungkin terus-menerus dikuasai pikiran yang jelek. Satu kali, satu saat mungkin pikirannya bisa sedikit mengsle atau sedikit menyeleweng begitu ya. Memikirkan sesuatu yang nggak baik. Tetapi nggak mungkin bertahan lama. Karena hatinya baik. Dia akan langsung bisa kembali kepada bagaimana kondisi hatinya. Demikian juga kalau orang hatinya busuk, hatinya jahat, pikirannya pasti jahat. Jadi yang dipikirkan itu negatif terus, jahat terus. Orang ngasih yang baik pun dia pikir jahat. Karena apa? Hatinya jahat. Jadi konsep Ibrani itu hati dan pikiran itu satu kesatuan. Nah itu sebabnya untuk seseorang mengucap syukur, mereka menggunakan pola-pola istilah-istilah untuk melatih pikiran kita dan hati kita ini untuk mengucap syukur. Jadi pagi hari ini, kalau misalnya pikiran kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan,
atau pikiran kita ini jelek terus, pikiran kita ini negatif terus, kita selalu mikirkan yang jelek, selalu lihat keburukan orang lain, selalu lihat yang negatif dalam hidup ini, itu menunjukkan kondisi hati kita Bapak Ibu. Menunjukkan kondisi hati kita. Mungkin kita bisa berpura-pura dengan ngomong yang nice ke orang. Shalom, puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Tapi pikiran kita yang tahu. Tidak semua pikiran kita ini tertuang lewat perkataan, tetapi pikiran kita ini menjadi tolak ukur bagaimana kondisi hati kita. Ya, itu sebabnya dalam konsep Ibrani, mereka mengatakan mengucap syukur dengan hakarat hatov, mengenali yang baik. Mengenali yang baik, artinya mereka mengatakan seperti ini. Dalam konsep hakarat hatov, misalkan ini kita mau ke gereja ya, terus kunci mobil kita ini kayak seolah-olah hilang. Waduh, di mana kunci mobil ini? Waduh, kemarin taruh di mana? Wah, rasa-rasanya kacau pikiran kita ya. Rasa-rasanya, waduh, ini kacau, ini terlambat, saya pelayanan dan lain sebagainya. Sehingga membuat pikiran kita nggak tenang. Dan rasa-rasanya hati kita nggak mengucap syukur. Tapi dalam konsep hakarat hatov, mereka akan berkata, kenali yang baik. Lihat yang baik. Dalam situasi apapun selalu ada yang baik, lihat yang baik. Maka ketika orang Ibrani mengatakan hakarat hatov, konsep ini akan membuat mereka berpikir, kita harus bersyukur, kita masih punya mobil. Orang lain banyak yang gak punya mobil. Kadang dalam keluarga kita, anak-anak kita ini kan rasa-rasanya menguras energi ya, betul ya. Anak-anak kita rasanya menguras pikiran, belum lagi menguras uang kita ya. Anak-anak kita ini betul-betul kadang-kadang menyusahkan, melelahkan. Tapi dalam konsep hakarat hatov, mereka tetap bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Ada banyak orang yang gak punya anak. Mereka pengen punya anak, tapi gak bisa. Tuhan gak karuniakan. Jadi, lihat yang baik. Nah, hari ini saya yakin kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk orang-orang yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang menolong kita. Orang-orang yang mengangkat tangan kita ketika kita jatuh. Orang-orang yang Tuhan kirim untuk memberkati hidup kita. Kita mengucap syukur untuk mereka. Tetapi Bapak Ibu juga perlu ingat, di dalam hakarat hatov, kita bersyukur untuk orang-orang yang sulit Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk orang-orang yang menjengkelkan yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang menipu kita, orang-orang yang memperdaya kita, karena kita bersyukur hakarat hatov. Karena dia saya kuat. Karena dia saya jadi orang lebih sabar. Karena dia saya menjadi pengikut Kristus yang lebih sungguh-sungguh. Kalau bukan karena dia, saya nggak akan bertobat dan cari Tuhan. Kalau bukan karena dia, saya tidak akan menjadi dewasa secara karakter. Kita bersyukur hakarat hatov. Kita bersyukur karena kita mengenali yang baik dalam segala situasi. Tantangan, masalah, kesulitan pasti tidak bisa kita elakkan. 2023 orang bilang masanya akan sulit, tetapi selalu ada yang bisa kita syukuri. Hakarat hatov, masa sulit kita syukuri. Kenapa? Lewat masa sulit kita kenal bahwa dia Tuhan yang memelihara kita. Lewat masa kekurangan dia tahu bahwa Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Lewat masa sukar kita tahu bahwa dia gembala yang menuntun kita mengambil setiap keputusan dalam hidup ini. Mari kita belajar yang pertama, kenali yang baik. Hakarat hatov. Katakan, Tuhan, saya mengucap syukur. Tolong saya untuk melihat yang baik dalam hidup ini. Yang kedua, mengucap syukur itu adalah disiplin rohani, Bapak Ibu. Di dalam Kolose 3 ayat 17, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi dalam kekristenan kita, kekristenan itu ada yang namanya disiplin rohani. Kalau Bapak Ibu hari ini sehat, saya mau katakan itu adalah hasil daripada bagaimana kita mengelola hidup kita. Kita betul-betul mengatur hidup kita berolahraga, ada disiplin-disiplin
yang kita lakukan. Kalau orang makan gak karu-karuan, makan pokoknya semua yang enak-enak dimakan, gak tahu aturan, gak tahu jam, gak mau ngatur, gak mau olahraga, gak mau gerak, dan sebagainya. Nah terus kemudian berharap bahwa semuanya normal dan sehat, nah kita bisa mimpi. Kita mimpi, tetapi kalau kita mengusahakan yang baik untuk tubuh jasmani kita, maka kita bisa mengharapkan bahwa tubuh jasmani kita ini akan lebih punya energi, lebih sehat, lebih bisa kita gunakan untuk keperluan dan pelayanan. Nah demikian juga dalam kerohanian kita Bapak Ibu. Ada yang namanya disiplin rohani. Saya kasih contoh ya. Tuhan juga tadi mengajar kita, memerintahkan kita untuk berdoa. Artinya berdoa itu disiplin rohani yang harus kita lakukan. Tetaplah berdoa. Artinya berdoa senantiasa. Pray without ceasing. Artinya berdoa terus menerus, berdoa terus menerus. Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Tidak. Harus kita disiplin diri kita untuk berdoa. Datang ibadah tiap minggu pun itu juga disiplin rohani. Karena kalau kita tidak mendisiplin diri kita untuk datang ibadah tiap minggu, akan ada tawaran-tawaran, ajakan-ajakan yang membuat kita nggak ke gereja pada akhirnya. Harus kita disiplin. Mengucap syukur itu pun sama Bapak Ibu. Ini adalah disiplin rohani. Kita ajar diri kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Daud memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Daud memerintahkan, hei jiwaku, ayo pujilah Tuhan. Jadi dalam masa sulit ketika Tuhan izinkan, kita perintahkan disiplin, Tuhan saya mau mengucap syukur. Saya memberikan PR ya. Kan kalau sekolah itu kan pasti ada PR ya, ada latihan. Kalau ada hal yang mengecewakan, ada masa sulit terjadi dalam hidup kita, itu kesempatan emas untuk kita melatih diri kita untuk mengucap syukur. Karena kalau sesuatu semuanya mudah, gampang, baik, wah nggak perlu latihan. Tapi ketika ada hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, di situ kesempatan. Katakan seperti Daud, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, kenalilah kebaikannya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dan kemudian dalam masa itu, bukan hanya kita katakan pada jiwa kita untuk memuji Tuhan, tapi pikiran kita juga harus dilatih. Kenali yang baik, kenali yang baik. Apa yang baik dalam hal ini. Nah, disiplin rohani harus kita lakukan. Mengucap syukur dalam segala hal. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala hal. Mari kita belajar untuk mensyukuri hal-hal yang sederhana. Bersyukur kepada Tuhan, tidak perlu harus menunggu ulang tahun, pindah rumah, mobil baru, nggak perlu Bapak Ibu. Belajar mensyukuri dalam hal-hal yang kecil sekalipun. 1 Timotius 6 ayat 8 mengatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya apa? Kalau hari ini kita punya makanan dan pakaian, itu sudah alasan untuk kita mengucap syukur Bapak Ibu. Mengucap syukur. Hari ini saya punya makanan, saya punya pakaian Tuhan, saya punya atap di rumah saya nggak kehujanan, saya bisa membaringkan tubuh saya. Terima kasih Yesus, Engkau Tuhan yang baik. Hari ini Tuhan, mungkin anak-anak saya ini belum jadi seperti apa yang saya mau. Mereka masih bergumul dengan pekerjaan, mereka masih cari jati dirinya. Saya mengucap syukur Tuhan, mereka anak-anak yang baik. Hari ini Tuhan, saya mungkin tidak sekuat dulu, tapi Tuhan masih kasih saya nafas hidup. Saya mengucap syukur Tuhan, Engkau baik. Hari ini pekerjaan saya seret Tuhan. Tapi saya masih punya pekerjaan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini saya nggak bisa tolong orang. Saya selalu butuh pertolongan orang karena keterbatasan fisik, keterbatasan yang lain-lain. Tapi saya mengucap syukur Tuhan, saya dikelilingi orang yang baik dalam hidup saya, yang Tuhan kirim untuk menolong saya. Saya mengucap syukur Tuhan. Hari ini mungkin saya nggak bisa melayani Tuhan seperti orang lain yang punya waktu, punya tenaga, punya kekuatan, punya keahlian.
Tapi saya mau melakukan hidup saya, menjalani hidup saya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan pakai saya. Saya mau ucap syukur untuk Tuhan. Kita bersyukur untuk keluarga kita. Kita bersyukur pagi hari ini kita bangun. Kita masih bernafas. Kita masih bisa dengar firman. Kita masih bisa nyanyi, memuji Tuhan. Kita bersyukur untuk segala hal-hal kecil. Tuhan, ada banyak hal baik yang tidak harus spektakuler yang bisa kita syukuri. Latih diri kita untuk lihat hal-hal sederhana yang bisa kita syukuri. Ada banyak hal Bapak Ibu yang bisa kita syukuri. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, mengucap syukur itu beda dengan berterima kasih dalam konsep Alkitab. Bersyukur adalah menyadari keberadaan, kebaikan, dan campur tangan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Dan dalam kesadaran itu, kita memilih untuk memuliakan Dia. Itulah mengucap syukur. Kita menghubungkan seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan. Kita menghubungkan setiap area. Tidak ada area satupun yang tidak kita hubungkan kepada Tuhan. Pekerjaan, keluarga, rumah tangga, pelayanan, apapun itu, kita hubungkan semuanya. Kita lihat sidik jari Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan dalam semuanya itu, kita memilih untuk memuliakan Dia. Berterima kasih seringkali itu hanyalah satu hal moral yang diajarkan. Anak-anak kita ajar, ayo jangan lupa berterima kasih. Kalau dikasih orang bilang apa? Terima kasih. Tetapi bukan itu poinnya. Karena bersyukur itu selalu ada hubungannya dengan Tuhan. Berterima kasih itu seringkali hanya kesopanan saja. Saya kasih contoh terakhir. Kalau kita mendengar cerita tentang orang kusta, ada 10 orang kusta yang disembuhkan. Dalam perjalanannya untuk menemui imam, mereka disembuhkan. Yang disembuhkan 1 atau 10? 10 sembuh. Yang balik berapa? 1 orang yang balik. Nah pertanyaannya, apakah yang 9 ini tidak tahu berterima kasih? Belum tentu. Yang 9 ini saya yakin mereka tahu berterima kasih Bapak Ibu. Tetapi mereka tidak melihat bahwa Tuhan itu perlu diutamakan. Itu poinnya. Mereka punya hati berterima kasih. Jangankan sakit kusta disembuhkan ya. Wong kita dikasih air minum saja kita berterima kasih. Apalagi sakit kusta disembuhkan. Saya yakin mereka berterima kasih. Tetapi ucapan terima kasihnya tidak dihubungkan kepada Tuhan. Itu masalahnya. Hanya 1 orang saja yang menghubungkan kesembuhannya dengan Tuhan. Mungkin mereka berpikir, saya sudah lama gak ketemu anak istri. Saya tak pulang dulu. Saya ketemu mereka kangen. Nanti, satu kali nanti kalau saya sudah melepaskan kangen saya tak cari Yesus terima kasih sama Dia. Mungkin mereka berpikir, aduh saya sudah lapar, gak punya uang, saya mau kerja dulu. Saya kerja dulu supaya saya punya uang dulu. Nanti kalau saya sudah punya uang, saya cari Yesus berterima kasih kepada Dia. Bukankah ini mewakili kita semuanya Bapak Ibu? Urusan keluarga seringkali lebih penting dari Tuhan. Padahal Dia sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Urusan pekerjaan lebih penting dari pelayanan atau dalam kehidupan kerohanian. Nanti kalau Tuhan sudah berkati usaha saya akan sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita bukan orang yang tidak punya moral. Saya yakin kita semua diajar dari sejak kecil untuk berterima kasih. Bersyukur tidak selalu sama dengan berterima kasih. Karena bersyukur itu artinya apa? Kita menyadari bahwa seluruh aspek hidup kita ada campur tangan Tuhan di sana. Dan kita memilih untuk mengatakan terima kasih Tuhan. Kita menempatkan Dia nomor 1 dalam hidup kita. Menaruh Dia di tempat yang utama. Saya akan memberikan ayat yang terakhir. Saya percaya dan berdoa supaya ayat ini berbicara kepada kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, Tuhan kita Tuhan yang setia. Dia tidak bisa menyangkali dirinya. Percayalah, lewat lembah kekelaman, Bapak Ibu tidak berjalan sendirian. Memasuki 2023 yang katanya masa-masa gelap, pegang firman Tuhan. Bapak Ibu tidak sendirian. Tuhan itu setia.
Artinya apa? Dia akan berjalan bersama dengan Bapak Ibu semuanya, memimpin dan menolong. Itu sebabnya ingat kebaikannya dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak secara natural gampang mengucap syukur. Kami menyadari bahwa ketika hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi, sulit bagi kami untuk mengucap syukur. Tolong kami Tuhan untuk memiliki pola pikir yang mengenali setiap kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tolong kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk mengucap syukur, mendisiplin diri kami untuk mengucap syukur, dan mengucap syukur untuk hal-hal yang sederhana. Mari bentuk hati kami Tuhan. Bapak Ibu, seringkali Tuhan izinkan masa-masa sulit itu datang dalam kehidupan kita untuk mengajar kita mengucap syukur. Karena kita ini sulit untuk bersyukur dan mengenali setiap kebaikan Tuhan. Ada kalanya kita ini gak mensyukuri keberadaan keluarga kita. Kita gak bersyukur dengan mama kita gak bersyukur dengan anak kita gak bersyukur dengan orang tua kita gak bersyukur dengan segala sesuatu yang kita miliki. Sampai itu diambil oleh Tuhan. Barulah kita menyadari, ternyata kita sangat membutuhkan mereka. Kita sangat mengasihi mereka. Pagi hari ini mari kita belajar bersyukur. Karena bersyukur itu soal hati. Kalau pagi hari ini kita tidak bisa bersyukur dengan keadaan apapun, maka tidak ada situasi apapun yang akan bisa membuat kita bersyukur. Tapi kalau pagi hari ini dalam situasi apapun Bapak Ibu mengucap syukur kepada Tuhan, maka tidak ada sesuatu keadaan pun yang akan menghalangi ucapan syukur kita untuk naik kepadanya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku Mari saya jemput Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu. Mari kita angkat tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan, kami
bersyukur untuk kasih setiamu, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, karena itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Membawa kami semakin kenal Tuhan, membawa kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Tuhan izinkan hari ini kami ada dalam masa sakit. Tuhan, kami percaya Tuhan izinkan masa sakit ini untuk kami mengerti, menyadari kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kalau Tuhan izinkan kami adalah masa-masa kekurangan. Karena disinilah kami akan melihat bahwa Engkau Tuhan yang sungguh mencukupkan setiap kebutuhan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk orang-orang yang baik. Kami juga bersyukur untuk orang-orang yang sulit, orang-orang yang membentuk kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang baik, kejadian yang baik. Kami juga bersyukur untuk lembah kekelaman dan masa-masa sulit. Karena di sanalah emas itu dimurnikan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya percaya semua diberkati ya firman hari ini yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Atas nama GBIHub Pak, kita semua mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Pak Edi. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah seperti hari ini, harap mendaftar melalui grup Telegram gereja ya. Yang kedua, untuk saudara yang nanti akan memberikan persembahan, sudah disediakan kotak di belakang, bisa memasukkan nanti sesudah ibadah selesai. Ibadah online dapat diakses nanti kurang lebih jam 1, jam 2 ya. Diinfokan juga di grup Telegram atau langsung di YouTube GBIHub Malang. Dan yang keempat, untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan ini. Yang kelima, doa malam sudah seperti biasa, jadi Rabu ini ada lagi ya, jam 7 malam, diharap tidak terlambat. Dan hari Kamisnya ada kelas PA, pendalaman Alkitab, jangan lupa. Udah, itu aja. Kita tutup ibadah dengan doa. Kita undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih pula kami masih Bapa beri kesempatan untuk hari ini memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Semuanya ini menyegarkan iman kami ya Tuhan. Ajar kami juga untuk selalu bersyukur seperti apa yang Bapa ajarkan apapun keadaan kami. Terima kasih. Karena Engkau telah hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Edi, pakai beliau semakin lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Dimanapun beliau berada, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Berkati juga istri dan anak-anak beliau. Kami juga berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Hati hamba, hati gembala ada dalam diri beliau, membimbing kami semua yang ada di sini, para pekerja, para jemaat, menjadi pribadi yang sesuai dengan yang Bapak inginkan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga istri dan anak beliau. Kami berdoa juga untuk persembahan yang akan kami berikan. Dengan hati penuh sukacita kami akan memberi ya Bapak, semuanya hanya untuk besaran kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk para pelayan yang bertugas hari ini. Benarkan motivasi hati kami ya Bapa, murnikan. Terima kasih.
kami masih Bapa beri kesempatan untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang turut bersama kami semua beribadah hari ini. Berkati kami semua ya Bapa. Kami bawa anak-anak kami, orang tua kami, saudara kami yang sakit. Kami percaya Bapa akan sembuhkan. Yang mempunyai masalah, Bapa akan beri solusi. Beri kami hati untuk melayani Engkau ya Bapa. Beri kami kemampuan untuk melayani Engkau, menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kepala negara kami Pak Jokowi. Hikmat-Mu ada dalam diri beliau, memimpin kami semua dapat mengambil keputusan yang terbaik semuanya untuk kebaikan negeri kami. Perlindungan-Mu pun sempurna untuk beliau. Dan sebentar lagi kami akan pulang. Kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa dan kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama